Jangan pura-pura ente. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Hebat nggak? Sebelumnya juga dijajah nggak punya utang. Diteruskan sama Jepang nggak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Tapi sekarang kok banyak utang nggak ada penjajahnya? 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 Krisis sama nggak krisis? Jangan bodoh ente kalau bilang nggak krisis. Jangan bodoh ente kalau bilang nggak krisis. Makin kayak krisis. Iya. Saya bersumpah demi Allah, saya menyatakan perang. Saya menyatakan perang. Kalau itu bukan mengalir cara keberanian. Kakek kami sudah biasa dibunuh. Makanya selalu saya sampaikan, hei aparat, hei pejabat, kami bukan pengecut, kami bukan pecundang, kami tidak bisa diancam-ancam. Ingat, tidak ada orang yang ingkar membantah kitab empat ini. Abnal Imam, anak-anak daripada Imam, fil Masr wal Syam, wal Hasani wal Husain. Ini kitab abad keempat. Beliau menunjukkan kitab Abnaul Imam ini dengan penuh percaya diri tanpa harus menverifikasi, menyeleksi referensinya, ya, menanyakan kepada orang yang sudah lama mempelajarinya. Lalu inilah kitab yang dicari-cari. Kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam Al Hasan wal Husain ini palsu. Semangat berapi-api yang percaya diri, yang seakan-akan tidak memiliki kesalahan. Bagai kata dalam tempurung, yakin, percaya diri, mantep gitu loh, tapi salah. Kesalahan yang pertama, beliau menyebutkan kitab ini adalah kitab abad 4, padahal yang benar Ibnu Toba ini wafatnya tahun 478 dalam satu versi. Oh, berarti ada di abad 5, bukan abad 4. Kesalahan yang kedua, beliau hanya memegang kitab, tidak membaca kitabnya. Artinya, kalau memang kitab ini setelah diteliti ternyata tidak ditemukan, tidak bisa dipisahkan mana yang tambahan, mana yang asli. Oh, berarti kitab ini kitab tadlis yang tidak bisa dibuat hujah. Katanya Imam Dajjal, ini ada kitabnya, kitab abad keempat. Sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan, Banten datang ke rumah saya. Kami akan kasih sop terganti. Kami akan berikan sop tegangan tinggi. Ya, jangan sembarangan, ya. Jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu. Tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata. Tidak ada yang bisa tolong, ya. Orang punya kesabaran, ada batasnya. Para Habib mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Tetapi nasab mereka tertolak oleh kajian pustaka. Nama Ubaidillah tidak tercatat sebagai anak Ahmad bin Isa. Nama Ubaidillah muncul pertama kali dalam kitab seorang Habib 550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Sebelumnya tidak pernah dicatat dalam kitab nasab para ulama nasab maupun kitab-kitab sejarah. Bagi penulis, nasab mereka tertolak dan
terputus kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuat sekali indikasi sosok Alwi dan ayahnya Ubaidillah, keduanya sebagai tokoh fiktif. Algoritma penelusuran dua tokoh ini mengarah ke jalan buntu. Bukan hanya berkonklusi mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi sangat kuat diyakini keduanya sama sekali tidak pernah ada. Nampaknya tokoh yang benar-benar historis dari keluarga Habib dimulai dari nama Muhammad bin Ali yang digelari keluarga mereka ratusan tahun sebelum kematiannya sebagai Al-Faqihil Muqaddam. Inilah nama inti keluarga mereka. Habib Ali As-Sakron dan keluarga lainnya dari abad 9 Hijriah berusaha mencari tahu siapa silsilah leluhurnya. Jauh di Mirbat ada ulama besar yang bernama Muhammad bin Ali Al-Qolai, wafat 577 Hijriah. Namanya masyhur sebagai ahli fikih yang pendapatnya dikutip dalam kitab-kitab Mu'tabaroh mazhab Syafi'i. Berdasar tulisan Kiai Haji Imam Jazuli dari Cirebon yang menyebut Al-Qolai ini sebagai Ba'alawi, mungkin ia berdasar suatu sumber. Kemungkinan besar permulaan ijtihad mengarah kepada bahwa kakek Al-Faqihil Muqaddam adalah Muhammad bin Ali Al-Qolai. Silsilahnya menjadi Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Qolai. Karena suatu hal mungkin adanya data silsilah keluarga asli Al-Qolai yang ditemukan, maka nama Al-Qolai ini kemudian dirubah menjadi Kholiq Qosam. Masih mirip, jadi urutan silsilah Faqihil Muqaddam menjadi Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali Qolai Qisam. Nama Mirbat yang sudah terlanjur disematkan kepada Muhammad bin Ali tetap dipakai. Nama julukannya menjadi Muhammad Sohib Mirbat. Hari ini kita bisa menyaksikan adanya makam dua tokoh ini, Muhammad bin Ali Al-Qolai dan Muhammad bin Ali Kholiq Qosam. Sohib Mirbat maksudnya. Dua nama yang sama dengan julukan nisbat yang mirip dan hidupnya sezaman. Harus mempunyai curiga para peneliti termasuk Gus Rumail. Julukan Sohib Mirbat kita terjemahkan saja yang punya kota Mirbat. Pantasnya disematkan kepada Muhammad bin Ali Al-Qolai, mengingat nama besarnya dan karangannya yang tersebar. Tetapi kenyataannya diberikan kepada Muhammad bin Ali Ba'alawi, padahal namanya tidak dikenal para ulama. Kenapa? Wallahu a'lam. Gus Rumail mungkin dapat menelusuri, dan saya yakin Gus Rumail hanya akan sanggup menelusuri keluarga Habib sampai kepada nama Al-Faqihil Muqaddam. Tentu dengan nama Muhammad bin Ali, bukan Al-Faqihil Muqaddam. Penulis yakin manuskrip tahun 697 Hijriah yang ditemukan Gus Rumail, jika benar, tidak menyebut nama Muhammad bin Ali dengan gelarnya Al-Faqihil Muqaddam, tetapi menyebut nama aslinya Muhammad bin Ali, karena gelar itu baru di zaman Habib Ali As-Sakron. Dan saya yakin nama Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam inilah nama yang terakhir yang bisa ditemukan sejarawan dalam melacak keluarga habaib. Al-Faqihil Muqaddam wafat 652 Hijriah. Lalu ia keturunan siapa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ia bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jalur laki-laki. Berdasar hasil tes DNA keturunannya yang ada hari ini. Sebagaimana berita yang disampaikan Dr. Sugeng Sugiharto, Marga Al-Habsi, As-Segaf, Jamalul Lail, dan BSA, mungkin maksudnya bin Syekh Abu Bakar,
itu masuk haplogrup GY32613. Sedangkan untuk bisa disebut keturunan Nabi Muhammad, ia harus memiliki haplogrup yang sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena ia adalah menantu dari Nabi Muhammad SAW. Haplogrup Sayyidina Ali adalah FGC 10500. Menurut para ahli, mustahil jalur garis laki Sayyidina Ali tidak sama haplogrupnya dengan Sayyidina Ali. Maka menurut para ahli, berdasar hasil dari para habib yang telah melakukan tes DNA dengan haplogrup G, mereka bisa disebut keturunan Nabi Muhammad. Itu hukumnya mustahil. Bahkan masih menurut para ahli, para habib dengan hasil G ini tidak pula keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena haplogrupnya Nabi Ibrahim itu JFGC 8712. Hasil tes DNA menurut para ahli sangat presisi dan dapat dipercaya. Memang hasil tes DNA tidak bisa menetapkan nasab. Jika ada seseorang anak setelah dites DNA mempunyai darah dari ayah biologisnya, maka tidak serta-merta secara syar'i ia dianggap bernasab kepada ayah biologisnya itu. Harus ada akad nikah yang sah untuk kesahihan nasab. Jika tidak ada akad nikah, walau terbukti berdarah dari ayah biologisnya, maka ia ditetapkan bukan anak dari ayahnya. Ia tidak bisa mewarisi harta ayahnya. Tetapi jika dalam suatu kasus terjadi sebaliknya, ada anak yang sudah masyhur sebagai anak si fulan, lalu ada yang bersaksi bahwa anak itu bukan anak si fulan, kemudian dilakukan tes DNA dan terbukti anak itu tidak memiliki darah ayahnya, maka jalur anak itu bukan anak ayah yang diakuinya. Seperti itulah hasil keputusan Muktamar NU ke-31 di Solo tahun 2004. Maka hanya kejernihan jiwa yang akan menyampaikan kita kepada sebuah kebenaran hakiki. Bukan perasaan, bukan doktrin. Kepasrahan dan rela akan setiap takdir Tuhan adalah tambang emas, keikhlasan dan keselamatan. Siapa yang membela kemuliaan Nabi Muhammad SAW? Apakah ia yang membantu seseorang yang bukan zuriat Nabi lalu mengaku sebagai zuriat Nabi? Atau dia yang berusaha agar para pengaku zuriat Nabi ini bertobat dari menisbahkan dirinya sebagai zuriat Nabi? Ada yang mengatakan salah mencintai lebih baik daripada salah membenci. Penulis katakan lebih baik kita mencintai semua orang, itu lebih selamat, termasuk mencintai orang yang salah jalan. Cara mencintainya bukan kita dukung ia untuk terus berjalan di jalan yang salah, namun kita tunjukkan bahwa ia berada di jalan yang salah, lalu kita tunjukkan jalan yang benar. Wallahu a'lam bihaqiqatil hal. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Battani. Orang sekarang mengklaim bahwa kakek anak lebih mulia. Tunjukkan. Saya atas nama Ketua Umum Jamiah Wali Songo ingin tahu kakek Anda membuka daerah mana?